أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami berada di suatu tempat yang mana tempat ini merupakan salah satu tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang menandakan kekuasaan dan keindahan dari Allah Subhanahu wa taala atas seluruh hambanya. Pada hari ini di pagi yang cerah di balik gunung dengan terbitnya matahari dalam suasana yang sejuk dengan sinaran matahari di balik gunung yang bertempat di suatu desa yang masyarakat sebut daerah Tabing Tinggi ya, di daerah Janiponto. Alhamdulillah, luar biasa nikmatnya dan keindahan alam di sini. Dari awal perjalanan dari bawah mendaki sampai ke atas gunung hampir sekitar 400-an meter, mungkin lebih 500-an meter ya, mungkin mau mencapai 1 kilo ya kalau berputar. Alhamdulillah, terasa pada saat perjalanan untuk naik ke puncak, namun setiba di puncak di atas gunung yang indah ini, alhamdulillah juga terasa nikmatnya. Artinya luar biasa perjuangan, kalau orang katakan perjuangan untuk mendaki suatu daerah, suatu tempat ke atas gunung. Demikianlah juga merupakan dakwah yang kita emban di permukaan bumi ini, dakwah yang mulia ya, dakwah sunnah Rasulullah SAW. Kita mengikuti jejak dari Rasulullah SAW, demikian juga dari sahabatnya ya, dan tabi'ut tabi'in, muridnya sahabat dan para sahabat. Inilah dakwah. Awalnya semuanya berawal dari suatu kepayahan, kelelahan dengan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga kita berjuang untuk mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni dakwah salaf yang kita ketahui, dakwah yang mulia yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu as-salaf? Para pemirsa sekalian yang sering kita dengar, as-salaf merupakan salah satu nama yang juga merupakan dari penisbahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada anaknya Fatimah ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah wahai Fatimah, bertakwalah engkau wahai Fatimah kepada Allah Subhanahu wa taala, wasbiri, kemudian bersabarlah engkau. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa inna ni'mas salaf analak, karena sebaik-baik pendahulu bagi kamu, sebaik-baik salaf bagi kamu adalah saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian para hadirin sekalian, salaf itu Rasulullah sendiri yang menisbahkan dirinya, tidak sebagaimana ungkapan sebagian dari kalangan saudara-saudara kita ya, yang mengatakan salaf itu adalah aliran baru atau sesuatu yang baru mereka nampak, yang mereka lihat. Tidak, jamaah sekalian. Akan tetapi salaf itu memang sudah ada, karena artinya adalah orang pendahulu atau orang terdahulu. Ya, dan orang yang terdahulu itu yang kita ikuti jejaknya, ibadahnya, prinsipnya, ibadahnya, amalannya, ketakwaannya, ketauhidannya, ya, dan cara jalan ibadah yang mereka terapkan, yang mereka bawa, yakni caranya para as-salaf. Siapa dia? Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menisbahkan dirinya langsung dengan kata as-salaf. Ya, artinya para pendahulu. Demikianlah mana salaf yang kalau kita katakan mereka adalah berada di atas kebaikan keseluruhannya. Ya, itulah jamaah sekalian.
Namun terkadang kita ada salah sangka, itu adalah sesuatu yang baru. Bukan jamaah sekalian. Sekali lagi kami meluruskan, kita memahamkan bahwasanya salaf itu adalah para pendahulu, mulai dari Rasulullah, sahabat dan muridnya para sahabat. Dan orang yang pertama kali, orang para pendahulu yang beriman atas apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabatnya. Mereka lah yang beriman, mengimani yang pertama kali dakwah, ibadah, amalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pendahulu kita. Dialah para sahabat, sehingga dikatakan mereka adalah orang semulia orang pendahulu, sahabat yang mereka mengimani, membenarkan yang pertama kali dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah di permukaan bumi ini. Wal awwaluna was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dialah orang yang pertama dari kalangan muhajirin dan ansar, sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar. Mereka adalah awalun. Dikatakan awalun berarti mereka adalah as-salafus saleh. As-salafus saleh. Kenapa dikatakan as-salafus saleh? Awalun, karena mereka lah yang pertama kali mengimani dan membenarkan dan mengikuti jejak dari Rasulullah, yang mana Rasulullah sendiri adalah pendahulu kita di dalam kebaikan dakwah di permukaan bumi ini. Itulah salah satu karakter daripada as-salafus saleh yang kita katakan penamaannya mengikuti jejaknya Rasulullah, sahabat dan para sahabat, dan mereka adalah sebaik-baik generasi para pendahulu, yakni as-salaf. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi, kata Rasulullah, sebaik-baik generasi, sebaik-baik zaman, kata Rasulullah, adalah zaman saya, generasi saya. Kemudian setelahnya muncul generasi setelahnya, generasi setelahnya, dan generasi setelahnya, yakni muridnya Rasulullah, yakni para sahabat, dan muridnya sahabat, murid lagi para sahabat, tabi'ut tabi'in, dan para imam yang mengikuti mereka, fal amsalu al amsal, yang semisal dan semisal dengan mereka, mengikuti jejak mereka yang kita katakan adalah as-salafus saleh, as-salafiyah. Inilah dakwah yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh salah seorang ulama, ya, ahlus sunnah. Mereka adalah ahlus sunnah, karakter mereka ahlus sunnah. Dan Imam Ahmad rahimahullah berkata, as-salafus saleh itu atau ulama as-salaf atau ahlus sunnah itu mereka mengatakan adalah mereka yang benar-benar menjalankan dari apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah ahli hadis. Sehingga tatkala kita menyebutkan hadis ini, ya, fa inna ni'mas salaf analak, sebaik-baik pendahulu bagi kamu, kata Rasulullah, adalah saya. Sebaik-baik salaf bagi kamu adalah saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan adalah perkataan dari Rasulullah, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah salah satu keunikan, kekhususan dari kalangan as-salaf, benar-benar membawa hadis-hadis yang sahih, yang kuat dari pemahaman as-salafus saleh. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah berkata tentang mereka, ahlus sunnah itu, as-salaf itu, mereka adalah ahli hadis. Kalau bukan ahli hadis, maka saya tidak mengetahui siapa lagi mereka. Jadi bukan berarti mereka mengatakan sebagian tuduhan, asumsi, dan anggapan yang kurang arif dan tidak berada di atas ketidakadilan. Mereka mengatakan bahwasanya salafi itu membuat hadis sendiri, membuat kitab sendiri untuk membenarkan apa yang dia bawa. Tidak, jamaah sekalian, bukan sama sekali. Akan tetapi benar-benar keadaan mereka diperkuat oleh para ulama terdahulu. Bayangkan Imam Ahmad rahimahullah mengatakan mereka itu as-salafus saleh. Kalau bukan ahli hadis, maka saya tidak mengetahui lagi mereka. Siapa mereka? Ini menunjukkan kekhususan kepada mereka ulama
as-salafus saleh. Bukan mereka pembuat hadis, akan tetapi benar-benar mereka mengikuti pemahaman Al-Quran dan Sunnah sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan seperti demikian, yakni pendahulu kita. Kata Rasulullah SAW, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati. Kata Rasulullah, saya tinggalkan engkau dua perkara, dua pusaka, pegangan, acuan, referensi, rujukan utama. Tatkala engkau berpegang teguh kepada rujukan tersebut, bekal tersebut, ya, maka dikatakan engkau tidak akan tersesat selamanya. Engkau akan berada di atas jalan yang benar, mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh. Siapa mereka as-salafus saleh? Para hadirin sekalian, itulah yang telah kita sebutkan. Mereka adalah Rasulullah SAW dan sahabat Rasulullah dan para sahabat-sahabat mereka dan para imam-imam mereka yang mengikuti mereka dengan baik dan benar, yang selalu berdakwah mengharapkan keridhaan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keindahan, anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nikmat dan anugerah yang lainnya yang kita rasakan di permukaan bumi ini, yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan dan perlihatkan kepada kita semua kebesaran, kekuasaan dan keindahannya, dan Allah suka terhadap sesuatu yang indah. Inilah pemandangan yang terindah, yang terbaik, yang kalau kita ingin merasakan, mengetahui, ya, menghayati, meyakini kekuasaan, meyakini kekuasaan dan kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah dari segala apa yang ada di permukaan bumi ini dan di jagat raya ini. Indahnya jamaah sekalian, itulah keindahan, itulah Islam, itulah as-salafus saleh. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.